Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, Bait Allah yang sejati. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Untuk menggantikan kemah pertemuan, Raja Salomo membangun bait Allah yang megah di Yerusalem. Namun kemudian bangunan itu dirampas, lalu dihancurkan oleh Raja Babel. Kemudian Zerubabel mengepalai pembangunan ulang bait Allah tersebut. Kemudian diperluas oleh Raja Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi. Bait Allah itu sangat indah dengan bagian dalam bersalut emas. Banyak perkakasnya juga terbuat dari emas. Bait itu juga dihiasi batu-batu indah yang berharga. Ketika banyak orang mengagumi bangunan itu, Yesus justru menubuatkan bahwa bait itu akan hancur tanpa bekas. Hal itu pun digenapi tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi yang dipimpin Jenderal Titus memerangi Yerusalem. Sejak itu, bangunan bait Allah musnah, padahal itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Lantas, apakah ketiadaan bait Allah meniadakan kehadiran Allah? Keberadaan bait Allah menunjukkan kerinduan hati Allah untuk tinggal bersama dengan umatnya. Secara sangat terbatas, hal itu diwakili sebuah bangunan megah di Yerusalem. Namun dia telah melakukan hal yang lebih ajaib melalui karya keselamatan yang dikerjakannya oleh Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, Roh-Nya berdiam di dalam kita, maka tubuh kita pun menjadi baitnya, yakni tempat kehadirannya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Ayat ini dengan tegas menekankan bahwa kita adalah bait Allah. Sadarilah bahwa setiap orang percaya yang menyebut dirinya Kristen adalah bait Allah. Itu sebabnya jangan pandai berkata-kata tentang Yesus, tetapi kita harus berperilaku sama seperti Yesus, agar melalui hidup kita mereka dapat melihat Allah ada dan merasakan keberadaan Allah sebagai wujud yang nyata. Persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah sesuai dengan kriteria dan standarnya Allah. Dengan demikian, hidup kita akan berkenan di hadapan Allah dan sesama, sehingga ketika mereka berjumpa dengan kita, bisa melihat kita sebagai alat kemuliaannya. Jalani hidup kita sebagaimana Yesus hidup bagi kita semua. Niscaya hidup kita akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh aspek hidup kita. Kehadiran Allah kini bisa disaksikan semua orang dalam diri setiap orang percaya di seluruh dunia. Karenanya, mari sadari bahwa hidup kita seharusnya menjadi kesaksian akan keindahan karya Allah yang mengasihi, menebus, dan menyelamatkan kita. Bait Allah yang sejati bukanlah berupa sebuah bangunan yang mati, namun hidup setiap orang percaya yang memancarkan keindahan ilahi. Dan perlu kita ketahui, sejatinya hati kita adalah rumah Allah, di mana Allah selalu hadir dan menyertai kita. Seberapa yakinkah Anda bahwa Allah hadir dan menyertai Anda? Sebab seringkali keyakinan itu memudar ketika kita tengah berada di persimpangan hidup, ketika sedang dalam fase terberat dalam hidup kita. Ironisnya, bukankah justru pada saat-saat itulah semestinya kita memperteguh keyakinan kita kepada Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 16, Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub tersadar akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Justru ketika ia berada dalam persimpangan hidup yang membuatnya melupakan Tuhan. Saat itu Yakub harus pergi meninggalkan rumahnya dalam kondisi tidak baik. Ia harus menghindari Esau dan ibunya mengatur agar ayahnya mengutus dia pergi ke rumah pamannya untuk mencari istri. Kondisi seperti ini membuat hatinya begitu gundah dan kesepian. Pergolakan batinnya membuatnya melupakan Allah hingga pada suatu tempat ia beristirahat dan Allah menyatakan dirinya di sana. Barulah tergugah hatinya. Yakub tersadar bahwa sesungguhnya Allah selalu hadir dan bersertanya, tetapi ia tidak menyadarinya karena ia hanya mengisi hatinya dengan kegundahan semata. Ia pun menamai tempat istirahat itu Betel, yang berarti rumah Allah, sebagai pengingat bahwa sejatinya hatinya adalah rumah Allah, di mana Allah selalu hadir dan menyertainya. Seringkali kita bersikap sama seperti Yakub. Kita memenuhi hati dengan berbagai pergumulan sehingga tidak ada ruang untuk Allah. Marilah kita belajar untuk membukakan ruang di hati dengan memberi waktu bagi hati kita untuk beristirahat sejenak dari gundahnya pergumulan hidup ini, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang sejatinya menjadikan hati kita sebagai rumahnya. Dalam setiap pergumulan, ingatlah bahwa Allah berkenan menjadi hati kita sebagai rumahnya. Di dalam 1 Tawari pasal 22 ayat 19, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Jelas di sini bahwa hadiratnya, yaitu tabut Allah, harus ditaruh di baitnya, bukan di tenda. Tenda sifatnya sementara, mudah dibongkar pasang, dan suka berpindah tempat, yang artinya tidak permanen. Kristen tenda menunjukkan seseorang yang kerohaniannya jatuh bangun, turun naik, ibadahnya tidak pernah konsisten, tidak setia, dan tidak bisa bertumbuh di salah satu gereja. Sebutan umumnya adalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kita adalah bait Allah. Jangan bikin alasan apapun untuk membuatnya menjadi tenda. Kristen bait Allah adalah orang-orang yang setia dan taat dalam segala hal. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Inilah ciri-ciri Kristen bait Allah. Tidak sakit-sakitan, sakit kantong, sakit jiwa, sakit takut dan khawatir, sakit fisik, dan masih banyak lagi sakit-sakit yang lain. Tetapi hidupnya terpelihara karena tabut Allah ada di dalam hatinya. Jadilah Kristen bait Allah dan bukan menjadi Kristen tenda. Niscaya hidup kita akan terpelihara dengan baik. Jangan biarkan tabut Allah diam di tenda, tapi taruhlah di bait Allah, yaitu di dalam hati kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kami adalah baitnya Allah. Bait Allah yang sejati bukanlah berupa sebuah bangunan yang mati, namun kehidupan setiap orang percaya yang memancarkan keindahan ilahi. Sejatinya hati kami adalah rumah Allah, di mana Allah selalu hadir dan menyertai kami. Oleh karena itu, kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Allah sesuai dengan kriteria dan standarnya Allah. Dengan demikian, hidup kami akan berkenan kepada Allah dan sesama, sehingga semua orang yang berjumpa dengan kami, mereka bisa melihat kami sebagai alat kemuliaannya. Kami yang sudah mendengar renungan firman-Mu ini, kami mau menjadi Kristen bait Allah dan bukan menjadi Kristen tenda. Mulai hari ini, apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti akan buat berhasil, dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh aspek hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.